adik-adik semua, shalom. Shalom semua. Apa kabar hari ini? Semua sehat tentunya ya. Halo, Ibu gimana? Sehat gak nih? Oh, tentu dong. Wah, apalagi sudah divaksin nih ya kita. Iya. Wah, jadi kemarin kita udah booster ya. bener ya. Jadi kita semakin hari semakin sehat dan kuat ya. Dan tentunya kita bersyukur semua ini karena berkat Tuhan ya. Yuk Cici Rea, kita mau memuji Tuhan ya. Berikan pujian yang terbaik buat Tuhan ya. Kita mau bilang bahwa kita adalah istimewa sebab Tuhan sangat sayang dan mengasihi kita semua. Yuk, kita berdiri sama-sama yuk. Nyanyi satu lagi ya. Setuju. Kita mau nyanyi lagu Hompilah Hompimpa. Sambil loncat ya Ci ya. Iya, jangan lupa ya. Yuk, siap. Siap ya. Oke, siap loncat. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Yes, yuk. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Yesus jagoanku, ya Tuhan.
kita siapkan hati kita, telinga kita, pikiran kita untuk siap mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan kita simpan di hati kita dan berbicara, mengajar dan mengingatkan kita untuk hidup selalu lebih baik dan berkenan kepada Tuhan. Yuk, kita nyanyikan tabur firman-Mu kepadaku. Nanti Cici Rea akan berdoa buat firman Tuhan. Haleluya. Yuk adik-adik semua fokus. Kita mengangkat tangan kita dan kita katakan tabur firman-Mu kepadaku Tuhan. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku. Pimpin aku di jalan-Mu, haleluya. Bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, tabur firman-Mu kepadaku Tuhan. Firman-Mu padaku, tabur firman-Mu. Pimpin aku di jalan-Mu, bentuk kami Tuhan. Bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh, semua anak-anak nyanyikan pujian ini. Taburkan firman-Mu kepada semua anak-anak Tuhan, supaya hidup setiap anak-anak boleh dipimpin oleh Tuhan setiap hari. Amin, haleluya. Bentuk Tuhan aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu, agar aku senangkan-Mu, agar aku senangkan-Mu. Yuk adik-adik, kita buka matanya, kita lipat tangannya, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau ada hari baru yang sudah Tuhan sediakan, dan Tuhan sudah mempertemukan kami pada hari ini meskipun tidak secara langsung Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kalau Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan yang bertahta Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari dan bisa menjadi sebuah kebiasaan yang tidak pernah luntur dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ajar kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Cici mau kasih satu pengumuman. Nah, siapa di sini yang sudah rindu untuk sekolah minggunya secara onsite atau datang ke gereja? Pasti semua udah rindu dong, ya kan? Kita udah 2 tahun nih, gitu kan? Nah, ada kabar baik. Cici dan Koko guru sekolah minggu sudah mempersiapkan jadwal supaya kita bisa melakukan kegiatan sekolah minggu secara onsite atau tatap muka di gereja. Nah, kita akan mulai di tanggal 21 Februari. Kita akan mulai kegiatan sekolah minggu di jam 10 pagi. Nah, Cici dan Koko berharap kalian nanti bisa mengikuti kegiatan sekolah minggu secara onsite. Namun, kita akan melakukannya 2 minggu sekali. Jadi, kalau kita mulai di tanggal 21 Februari, maka di minggu depannya lagi kita akan seperti biasa online lewat YouTube. Nah, untuk sementara kita akan melakukan kegiatan sekolah minggu kita seperti itu dulu ya. Kita akan bertemu di onsite. Dadah! Selamat pagi adik-adik. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, bagi adik-adik yang mau memberi persembahan, dapat men-scan barcode di layar ini melalui OVO atau GoPay. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Oke, halo, selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini Koko akan bercerita tentang firman Tuhan ya, yang berhubungan dengan minggu kemarin yang sudah Koko Yuda sampaikan, yaitu berjudul Para Pemimpin Besar Gereja yang Mula-Mula. Nah, sebelum Koko masuk ke firman Tuhan, Koko mau ada satu ilustrasi dulu ya adik-adik ya, agar
adik-adik ada bayangan atau gambaran tentang firman Tuhan hari ini. Nah, ilustrasinya yaitu ada 2 orang anak. Nah, 2 orang anak ini berteman dari sekolah dasar ya, dari SD, nah sampai SMP pun masih bertemu kembali. Nah, nama sahabat ini yang pertama adalah Niko, yang kedua adalah Kenny. Nah, Niko dan Kenny ini berteman sejak SD. Nah, suatu hari pada hari Minggu, Kenny pun mengajak Niko untuk berlibur adik-adik. Nah, kalau misalnya adik-adik ditawarin berlibur, mau atau enggak? Pasti mau ya, karena kan kalau misalnya ibaratnya itu kalau kita memikirkan tentang liburan pasti ada hal-hal yang membuat hati kita senang ya adik-adik. Nah, tetapi Niko ini menolak adik-adik karena bertepatan dengan hari ibadah sekolah minggu adik-adik. Nah, Niko pun tidak pernah bolos sekolah minggu, tidak pernah tidak datang untuk pergi ke sekolah minggu. Nah, saat Kenny mengajak Niko untuk berlibur, Niko pun menolak ya, karena lebih penting untuk memuji dan datang kepada Tuhan dibandingkan kita berlibur. Nah, sama dengan cerita Alkitab hari ini adik-adik, ada 2 orang pemimpin besar yaitu murid Tuhan Yesus, yaitu bernama Yohanes dan Petrus. Nah, Yohanes dan Petrus ini pergi ke bait suci untuk memberitakan Injil adik-adik. Nah, saat sampai di pintu bait suci, Petrus dan Yohanes bertemu dengan seorang lumpuh ya. Jadi orang ini emang dari lahir mengalami sakit lumpuh dan kemungkinan besar akan sulit untuk berjalan ya adik-adik. Nah, orang lumpuh ini kebiasaannya itu setiap pagi itu diangkat oleh orang-orang sekitarnya, yaitu untuk mendapatkan atau mencari sedekah. Biasanya orang lumpuh ini menjalani hidup, bertahan hidup itu dari sedekah di pintu bait suci. Nah, saat Petrus dan Yohanes bertemu dengan orang lumpuh itu berkata kepada Yohanes dan Petrus, berkata seperti ini adik-adik, adakah sedekah yang engkau berikan kepadaku? Nah, lalu jawab Petrus, emas dan perak tidak ada padaku, jikalau yang kau inginkan akan kuberikan kepadamu. Lalu Petrus pun berkata dalam nama Tuhan Yesus, bangkitlah dan berjalanlah. Lalu Petrus pun mengangkat kedua tangan orang lumpuh itu dan mengajaknya untuk berdiri, dan saat itu orang lumpuh pun bisa berjalan. Saat mendengar atau saat melihat orang lumpuh itu berjalan, orang-orang sekitar itu heran adik-adik, karena kan nggak akan mungkin ya orang lumpuh dari lahir tiba-tiba bisa berjalan sesingkat itu. Lalu orang lumpuh itu pun memuji nama Tuhan karena orang lumpuh itu merasa senang adik-adik. Siapa yang nggak senang ya dari lahir tidak bisa berjalan, tiba-tiba apa yang dia inginkan dapat tercapai. Nah, orang lumpuh pun berlari mengelilingi kota karena merasa senang oleh dia dapat berjalan kembali. Nah, saat mendengar kabar itu, di daerah itu kan banyak pemimpin-pemimpin besar ya adik-adik. Nah, para pemimpin besar itu merasa heran dan tidak percaya kalau orang lumpuh yang ada di bait atau di pintu bait suci itu dapat berjalan dengan lancar adik-adik. Nah, saat mendengar itu, para pemimpin-pemimpin besar pun mencari atau menyelidiki kenapa hal itu bisa terjadi. Saat menyelidiki, ternyata yang melakukan atau memberitakan itu semua yaitu Yohanes dan Petrus. Nah, Yohanes dan Petrus pun dipanggil untuk menghadap mahkamah orang Yahudi adik-adik. Nah, mahkamah orang Yahudi itu bertepatan juga dekat dengan bait suci yang Yohanes dan Petrus lalui. Nah, mereka pun datang ke mahkamah orang Yahudi itu dan menceritakan semua yang terjadi pada orang lumpuh itu. Nah, saat menceritakan, Yohanes dan Petrus pun ibaratnya kalau misalnya dimarahin itu kayak dibentak. Jadi dibentak Petrus dan Yohanes oleh orang Yahudi, oleh pemimpin-pemimpin besar yang ada di kota Yahudi tersebut. Dan mereka pun tidak ingin kalau Petrus dan Yohanes itu memberitakan Injil setiap hari atau selalu memberitakan Injil bahwa Tuhan Yesus itu menyelamatkan semua manusia atau Tuhan Yesus itu telah menebus dosa-dosa manusia. Tetapi Petrus dan Yohanes itu menghiraukan adik-adik, tidak merasa takut dengan apa yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpin besar. Yohanes dan Petrus pun terus menceritakan mujizat, kesaksian yang sudah dialami bersama Tuhan Yesus.
sampai seketika orang Yahudi pun marah dan ibarat itu kayak seperti menakut-nakuti adik-adik ya, menakut-nakuti kalau misalnya Yohanes dan Petrus masih menceritakan atau memberitakan Injil, mereka bisa dihukum mati. Tetapi di dalam hati Yohanes dan Petrus emang sudah ditanamkan ya, karena dari hati Petrus dan Yohanes selalu berpikiran positif, selalu ingin menyampaikan firman Tuhan, ingin memberitakan Injil. Jadi rasa takut itu tidak ada di diri Yohanes dan Petrus. Mereka pun terus menceritakan sampai pada akhirnya memberitakan semua di kota Yahudi adik-adik. Nah, di dalam cerita ini bacaan Alkitabnya itu diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1-11 adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik mau nulis buku sekolah minggu, bacaan Alkitabnya ada di Kisah Para Rasul 3 ayat 1-11. Nah, jadi untuk kesimpulan cerita hari ini, adik-adik jangan merasa takut kalau misalnya adik-adik ingin memuji nama Tuhan, ingin melayani Tuhan. Jangan malu-malu untuk mengeluarkan potensi yang ada di dalam diri adik-adik. Jangan minder, jangan malu karena merasa diri kita tidak mampu, tapi percayalah Tuhan pasti memampukan kita semua, memampukan adik-adik, memampukan guru-guru sekolah minggu. Jadi buanglah rasa takut itu, tingkatkanlah percaya diri adik-adik. Nah, untuk ayat hafalan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 14 bagian B adik-adik. Jadi adik-adik hafalkan, adik-adik tanamkan apa yang ada di dalam Alkitab atau Kisah Para Rasul tersebut. Oke, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik buat kami semua Tuhan. Kami sudah mendengarkan sedikit firman-Mu Tuhan. Semoga apa yang menjadi potensi, yang menjadi kepercayaan Tuhan yang sudah ditanamkan di dalam diri kami bisa kami tingkatkan, bisa kami gali terus Tuhan, agar bisa memuliakan nama Tuhan lebih dalam lagi Tuhan, lebih tinggi lagi Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Tuhan yang lancarkan, Tuhan yang permudah apa yang kami lakukan Tuhan, dan juga bisa bermanfaat untuk semua orang Tuhan. Dan Tuhan, kumpulkan kami kembali juga minggu depan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang senang untuk memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, selamat bertemu lagi minggu depan ya adik-adik. God bless you.